Oke teman-teman, saat ini saya berada di stasiun Senen karena saya datangnya cukup mepet, jadi kita langsung aja. Saya mau naik kereta api Tegal Bahari. Ini aja, nyetak di sini aja. Kayaknya kereta kita siap di jalur 4 ya, jadi kita masuknya lewat sini. Ya, kereta kita udah siap di jalur 4 Tegal Bahari. Itu enam disiapkan jalur 6 dari arah Solo dari arah Selitan 621 terdiri dari 12 kereta. Oke, halo teman-teman, selamat siang dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Saya akan menuju ke Cirebon menggunakan kereta api Tegal Bahari. Kereta api yang kemarin pakai rangkaiannya Bumarang. Yang kemarin kelasnya eksekutif bisnis, sekarang pakai New Generation, eksekutif dan ekonomi. Bagaimana perjalanannya? Yuk simak sampai habis dan jangan di skip. Oke, lokomotif dinasnya ternyata CC 20687 2061387, kepemilikan Depo Cipinang. Kereta api lokomotif kepresidenan ya, kalau tidak salah dulu pernah narik kereta presiden. Saya duduk di ekonomi 5 nomor 15. Masih bau pabrik. Saya duduk di 15A. Berangkat dari stasiun Pasar Senen tepat pukul 10:40. Saya akan menuju ke Cirebon dan perjalanan kita tempuh kurang lebih selama 3 jaman. Jadi semoga perjalanan kita aman, lancar dan selamat sampai tujuan. Ini nuansanya masih bau pabrik, jadi masih crash, ngerayen istilahnya kalau orang Jawa. Bertugas mengucapkan selamat datang di kereta api Tegal Bahari yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Tegal. Perjalanan kali ini menempuh waktu 4 jam 25 menit. Kami akan kembali.
kereta api Argo Merbabu, kereta paling pagi dari Semarang. Kita melewati. Ini di jalur 5 ada kereta api Walahar tujuan Purwakarta. Dalam keadaan tertutup. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia, daerah operasi Satu Jakarta mengucapkan. Untuk masuk ke dalam kabin penumpang, tekan seperti ini ya. Jadi jangan ditarik-tarik, tinggal aja ditekan tombol pintunya. Jadi setelah berangkat dari stasiun Cikarang, kereta api ini tidak berhenti lagi di stasiun seperti Cikampek, Pegadaian Baru, Haur Gelis. Jadi langsung Jatibarang, kemudian Cirebon, Perujakan. Jadi berhentinya bukan lagi di Cirebon, tapi di Cirebon Perujakan. Dan saya akan menjelaskan mengenai fasilitas yang ada di kereta api ekonominya Tegal Bahari atau Kumarang ya, karena ini rangkaian siangnya itu dipakai Tegal Bahari, Pasar Senen Tegal PP, balik lagi ke Jakarta, kemudian malamnya menjadi kereta api Kumarang dari Pasar Senen tujuan Surabaya Pasar Turi. Jadi fasilitas apa aja yang ada di kereta api ekonomi New Generation ini sebenarnya sama aja, nggak ada bedanya, semuanya standar. Jadi kalau kita urut dari depan ya, di depan itu ada 2 buah TV, kemudian atasnya ada CCTV, kemudian atasnya lagi ada panel petunjuk atau PIDS biasanya kita sebut, atau Passenger Information Display System. Jadi menunjukkan di situ ada stasiun sekarang ini stasiun di mana, terus kemudian ekonomi berapa, kecepatannya berapa, suhunya berapa. Kemudian ada TV, totalnya 4 buah harusnya. Ini 2 di depan, 2 di belakang. Terus kemudian lampu ya, ini lampu yang dipakai lampu siang. Jadi lampu yang garis-garis ini menyala ketika siang dan malam. Tapi setelah jam 22.00 itu lampu yang garis tengah ini yang warna putih dimatikan. Jadi sisa lampu kuning yang di pinggir-pinggir ini. Kemudian untuk kursinya sih sama saja seperti di kereta api Majapahit, Lodaya, Cakatingkir seperti yang sudah pernah saya review ya. Jadi kursinya seperti ini, searah dengan laju kereta semua. Totalnya kapasitasnya 72 tempat duduk. Kemudian dilengkapi dengan reclining seat, kemudian kursinya bisa direbahkan. Terus kemudian ada ada lengan kursinya dengan jarak kaki yang seperti ini ya. Jadi ya lumayan lah. Memang tidak selebar New Generation yang modifikasi ya, tapi ini udah cukup lumayan. Terus kemudian ada ini sarung di kursi depan ini yang bisa dibuat untuk naruh seperti ini, botol. Kemudian ada waist bag ini untuk naruh sampah. Kemudian geser lagi ke sini ada colokan 2 buah universal ini ya, jadi bisa untuk colokan yang luar negeri, untuk turis-turis, dan juga colokan yang di Indonesia. Kemudian di jendelanya seperti biasa ya, tinggal tarik aja seperti ini kalau mau ditahan, lepas kalau nggak dipakai. Karena ini panas saya tutup separuh. Kemudian ada ruangan yang gini, cukup untuk menyangga tangan kalian
atau naruh HP, makanan di sini. Jadi meja kecil yang biasanya di sini itu dipindah ke sini. Ini ada hanger gantungan untuk gantung baju, jaket, makanan kalian dan segala macam. Terus kemudian atas rak bagasi di sini buat naruh koper, tas dan segala macam. Terus kemudian untuk reclining seatnya ya, tombolnya ada, tuasnya ada di sebelah sini. Jadi ditarik aja seret, ini ditarik ke atas. Nanti kemudian kursinya direbahkan ke belakang, tapi pelan-pelan kalau belakangnya ada penumpang. Jadi seperti itu, semua sama aja fasilitasnya. Kereta api ini itu bisa berjalan sampai dengan 120 sebenarnya. Cuman di kereta api Gumarang ini atau kereta api Tegal Bahari ini hanya bisa maksimal 100. Jadi menyesuaikan kereta api Gumarang yang dulu, yang masih pakai eksekutif bisnis. Cuma nggak tahu ini bakal dirubah atau enggak. Jadi begitu teman-teman untuk fasilitas dan apa aja yang ada di kereta ekonominya Tegal Bahari ini. Stasiun Jatibarang. Oke teman-teman, jadi perjalanan kereta api Tegal Bahari sudah meninggalkan stasiun Jatibarang dan sebentar lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Saya turun di Cirebon Perujakan karena ada suatu dan lain hal sehingga tidak bisa lanjut terus sampai Tegal. Jadi saya akan memberikan sedikit konklusi dari perjalanan kereta api Tegal Bahari ini. Kereta api Tegal Bahari ini merupakan kereta yang memanfaatkan istirahat dari kereta api Gumarang
yang baru tiba di Jakarta sekitar subuh, dan kemudian pukul 10.40 dia berangkat menuju ke Tegal dan tiba di Tegal sekitar pukul 3, dan pukul 4 kereta api Tegal Bahari ini berangkat kembali menuju ke Jakarta dan tiba di Jakarta sekitar pukul 9. Jadi istilahnya kereta api ini atau rangkaian yang saya naiki ini hitungannya capek, alias waktu istirahatnya cuma sebentar-sebentar ya. Karena memang sebelumnya kereta api Gumarang ini merupakan salah satu rangkaian kereta api terpanjang ya di Pulau Jawa, dengan 9 kereta kelas bisnis, 5 kereta eksekutif, 1 kereta makan, dan 1 kereta pembangkit. Tapi per tanggal 15 kemarin kereta api ini sudah berganti menjadi ekonomi dan eksekutif new generation, sehingga Gumarang dan Tegal Bahari sama-sama menggunakan kereta api eksekutif dan ekonomi new generation, tapi pendek, hanya 4 kereta eksekutif dan 5 kereta ekonomi. Ya memang rangkaian capek, tapi tetap menjadi favorit karena jamnya yang enak, terus kemudian harganya yang cukup murah hitungannya. Untuk kereta api Tegal Bahari ini jamnya juga enak, jam siang, dan berangkat dari Tegal itu juga sore, jam enak, pas untuk beraktivitas besoknya di Jakarta. Jadi segitu dulu teman-teman perjalanan dengan kereta api Tegal Bahari ini, silahkan dicoba karena rangkaian sekarang sudah nyaman dan sudah enak. Segitu dulu teman-teman perjalanan dari kereta api Tegal Bahari, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Bye bye. Tiba-tiba sebelum Cirebon kok berjalannya pelan sekali. Ini ada apa ya? Apa ada perbaikan atau ada ataspat? Larinya cuma 40. Sesaat lagi kita akan tiba berhenti di stasiun Cirebon Perujakan. Berikutnya akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon Perujakan. Kami persilakan untuk mempersiapkan diri. dalam rangkaian kereta. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa. Oke, alhamdulillah kita sudah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Stasiun Cirebon Perujakan. Ya, di sini kereta api Tegal Bahari tunggu disusul kereta api Harina pagi.
So jadi segitu dulu perjalanan dengan kereta api Tegal Bahari sampai Cirebon Perujakan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Selamat siang dari kota Gudang, Cirebon. Ini saya mau lanjut dulu ke